dosa besar. Dan ini mungkin ada di antara kita yang lakukan sering gitu kan, dan belum diistighfari, belum ditaubat. Apalagi durhaka pada orang tua. Iya Ustaz, orang tua aku sudah sepuh, sering aku marahin, sering aku bentak. Dosa, durhaka jemaah, dosa besar. Apalagi makan riba, gengsinya jugur, orang gelematik, motor, akhirnya juga kredit mobil. Udah kayak gitu ada denda terlambatan, ada denda penalti, riba kenanya. Nggak sabar untuk kontrak rumah, ambil perumahan KPR, sama ada denda kayak itu, riba jemaah. Ustaz, tapi aku setorannya lancar. Antum setorannya lancar, tapi antum telah menyetujui poin-poin riba itu. Sedangkan kata Nabi SAW, dosa riba itu 4. Satu, yang ngasih uangnya. Yang kedua, yang menerima uangnya. Yang ketiga, yang menulis akadnya. Yang keempat, orang yang bersaksi atas akad itu. Hum sawa, kata Nabi. Semuanya sama. Demi Allah jemaah, riba ini bukan untuk mainan. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang minta dibekam di rupiah, semuanya hancur dengan riba. Cek diri kita masing-masing. Ya mungkin ada yang ibu-ibu mengevaluasi diri. Pati-pati orang dihukum, diazab, itu kan berarti orangnya dablek gitu. Ya, artinya orang tersebut banyak melakukan dosa-dosa. Sekarang kita tinggal bercermin, kita seperti itu enggak? Di antara dosa-dosa besar, satu, menyekutukan Allah, berbuat syirik. Cek diri kita, masih ada yang seneng enggak ke dukun, ke wong pinter, meriang secuil, mari wong pinter, barangnya ada yang hilang, ke wong pinter, mau buka usaha, ke wong pinter, mau menikahkan anaknya, wong pinter, amak-amak wong pinter, padahal itu orang nggak pinter gitu kan. Tapi dia ustadz kok, iya uskun, ustadz dukun. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, kalau kita mendatangi orang-orang pinter seperti itu, ya, para peramal, dukun, tukang sihir, maka 40 hari, 40 malam, sholat kita nggak kepake jemaah. Ini salah satu dosa besar. Coba kita bercermin. Oh iya ustadz, aku sholatnya masih bolong-bolong, terutama sholat subuh, seringnya kawanan. Meninggalkan sholat fardu, hukumnya dosa besar apa dosa kecil, Bapak Ibu? Dosa besar. Dan ini mungkin ada di antara kita yang lakukan sering gitu kan, dan belum diistighfari, belum ditaubati. Apalagi durhaka pada orang tua. Iya Ustaz, orang tua aku sudah sepuh, sering aku marahin, sering aku bentak. Dosa, durhaka jemaah, dosa besar. Apalagi makan riba, gengsinya dugur, orang gelematik, motor, akhirnya juga kredit mobil. Udah kayak gitu ada denda keterlambatan, ada denda penalti, riba kenanya. Nggak sabar untuk kontrak rumah, ambil perumahan KPR, sama ada denda-denda kayak gitu, riba jemaah. Ustaz, tapi aku setorannya lancar. Antum setorannya lancar, tapi antum telah menyetujui poin-poin riba itu. Sedangkan kata Nabi SAW, dosa riba itu 4. Satu, yang ngasih uangnya. Yang kedua, yang menerima uangnya. Yang ketiga, yang menulis akadnya. Yang keempat, orang yang bersaksi atas akad itu. Hum sawa, kata Nabi. Semuanya sama. Demi Allah jemaah, riba ini bukan untuk mainan. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang minta dibekam di rupiah, semuanya hancur dengan riba. Cek diri kita masing-masing. Ya mungkin ada yang ibu-ibu, salah satunya dosa besarnya adalah durhaka sama suami. Ya, dikasih uang belanja nggak bersyukur, malah mengeluh, nah semen itu tak kurang. Nah, atau meninggikan suara di hadapan suami. Cek jamaah. Kalau memang kita ada di poin yang pertama ini, maka solusinya gimana? Solusinya adalah kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertaubat. Cek jemaah, evaluasi, ya termasuk saya bercermin. Kalau memang selama ini dosa-dosa kita banyak, dosa besar, dosa kecil, maka Allah timpakan azab kepada kita, azab yang ringan ya jemaah di dunia, belum azab yang besar nanti di neraka, naudzubillah. Maka kaidahnya kalau kita sudah tahu banyak dosa adalah dengan istighfar dan taubat. Seperti kisahnya siapa? Seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berbuat satu saja, dilarang oleh Allah, tetapi malah dikerjakan. Nggak boleh dekat-dekat pohon ini, malah mendekati, bahkan memakan buahnya. Nah, melaksanakan larangan Allah. Akhirnya apa? Nabi Adam diturunkan ke dunia, dan kita sudah tahu doanya Nabi Adam, istighfar tobatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan ingat Bapak Ibu, yang digaris bawahi adalah doa istighfarnya Nabi Adam itu bukan sekali, dua kali, tetapi puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali kita lafadzkan. Dan Nabi Adam pun seperti itu. Sampai Allah melihat keseriusan taubatnya Nabi Adam, benar-benar taubat ya Allah, aku gak akan mengulangi lagi. Makanya Nabi Adam, Allah terima taubatnya dan Allah janjikan masuk surga lagi. Kita pun seperti itu jamaah. Bukan sekali, dua kali, atau mengucapannya cepat. Enggak, tapi benar-benar diulang, pelan-pelan, dihayati, nangis gitu kan. Atau kisahnya seperti Nabi Yunus, diperintah untuk berdakwah di kaumnya, baru berdakwah sebentar, ternyata kaumnya nggak menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya kalau bahasa Tegalnya apa? Mutungi nganggo. Islam, aku dakwah orang dirongokna kabur dia. Padahal Allah belum memerintahkan Nabi Yunus stop, berhenti, tapi beliau mengambil inisiatif sendiri, kabur.
lari dari kaumnya sampai mentok ke lautan, sampai naik kapal, dan qadarullah di sirohnya itu kapalnya itu sering kena badai ombak besar. Dan nakodanya sudah pengalaman. Kalau seperti ini biasanya ada penumpang yang berbuat dosa. Akhirnya diundilah keluar nama Nabi Yunus sekali. Dilihat, wah ini bukan orang sembarangan, ini kayaknya orang baik kok, bukan orang berdosa. Ulangi lagi, 2 kali 3 kali namanya Nabi Yunus terus. Akhirnya Nabi Yunus mengaku, ya aku memang orang yang berdosa. Aku lari dari kaumku dalam keadaan marah jengkel. Akhirnya mereka nggak berani melemparkan ke laut, Nabi Yunus melemparkan diri sendiri. Dan langsung ditelan oleh ikan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di 3 lapis kegelapan jamaah. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Lagi-lagi kita sudah paham, kalau orang berdosa, kaidahnya adalah istighfar. Dan istighfarnya Nabi Yunus, kita sudah hafal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi, bukan sekali 2 kali, tapi puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali jamaah. Sampai Allah berkenan menerima tobatnya Nabi Yunus, Allah muntahkan itu ikan ke pinggiran pantai, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada buahnya, ketika beliau makan dapat tenaga, beliau balik ke kaumnya berdakwah jamaah. Ini posisi yang pertama. Ya, kalau kita mengaku banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Posisi yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita evaluasi, kita bercermin diri. Kalau memang diri kita itu sudah ibadah, sudah istiqomah, sholat 5 waktu jalan, bahkan ditambah sholat sunnah, ikut majelis taklim jalan. Kalau ada uang, infak sedekah jalan. Baca Al-Quran di rumah, cuil-cuil buah jalan. Kalau kita sudah seperti ini, tetapi tetap masalah terus datang, belum dapat solusi, maka ayatnya bukan tentang istighfar dan tobat, tetapi ayatnya adalah di Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Kalau kita sudah ngaji, sudah istiqomah, sudah ibadah, maka kencangkan 2 hal ini. Apa yang pertama? Sabar. Yang kedua, sholatnya diperbanyak. Makanya gak heran Bapak Ibu kita mendengar kisah-kisah sahabat Nabi. Ketika sendalnya putus, apa yang dilakukan? Sholat. Selesai sholat, ya Allah, sendalku putus ya Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Ketika garam di dapur habis, sholat jemaah. Selesai sholat, ya Allah, dapur di rumah habis ya Allah. Jadi tauhidnya lurus ya, Mak. Ya, kadang saya sering bilang ke ibu-ibu nih, ya kalau ada sesuatu terkait kebutuhan rumah tangga, Bu, jangan langsung nyolek suaminya. Oke, kalau suami lagi punya uang. Nah, kalau lagi nggak punya uang gitu kan, malah disemprot itu istrinya. Oh, nyeluk duit baik gitu kan. Orang ngerti lagi, kangenan dulu duit. Karena apa? Karena suami juga pemakan rezeki, sama kayak istri. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ya, maka para sahabat seperti itu, jemaah. Dari hari yang terkecil. Saya dulu ingat banget pas kuliah, HP error terus, HP ngeblank. Ternyata benar saya praktekkan, Bapak Ibu, selesai tahajud angkat tangan, ya Allah, HP ku rusak ya Allah. Laporan, nggak lama setelah itu dipencet tombol on off-nya, nyala jemaah, normal lagi. Allah. Padahal berhari-hari udah error nggak bisa nyala. Jadi ini posisi yang kedua, ya. Kita harus tahu nih, kita tadi banyak dosa-dosa atau sudah istiqomah ibadah. Kalau sudah istiqomah ibadah, posisi yang kedua ini adalah apa? Memperbanyak sabar dan sholat. Ustaz, ada lafaz yang diucapkan nggak seperti orang yang posisi pertama tadi, istighfar atau Rabbana dzalamna atau la ilaha illa anta? Nomor kedua ini, apa yang diucapkan di surat Al-Baqarah 156? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata lafadznya adalah istirja', yaitu lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Cuman kadang orang Indonesia taunya lafadz ini kalau ada orang meninggal aja kan ya. Padahal bukan, Bapak Ibu. Kalau kita tertimpa musibah, kita diuji dengan masalah-masalah, dengar anak masuk rumah sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar misal rumah hujan gede bocor sampai atapnya jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. HP lagi dipinjam anak, tahu-tahu yang kecil marah, dilempar HP-nya sampai pecah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Jadi banyak mengucapkan istirja. Ya, karena kita sudah istiqomah ibadah tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang ketiga. Posisi yang ketiga. Kalau kita terus dirundung dengan masalah, belum dapat solusi, ayatnya itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
masalah yang datang ke kehidupan kita itu dikarenakan apa? Kata para ulama, kita harus bersemin ya. Dikarenakan kita tidak bersyukur kepada Allah. Alias apa? Kufur nikmat. Sukanya mengeluh. Padahal dia punya rumah, punya uang, punya makanan, punya pasangan, punya anak. Tetapi dia nggak melihat itu semua. Yang ada mengeluh terus. Dikasih sesuatu, aduh, daning semenetok, tak kurang. Gitu. Jadi nggak makasih, nggak bersyukur alhamdulillah, tapi mengeluh dulu. Ya. Sahur, katakan nyeplok endok-tok, gitu kan nikmat. Ya di komen, aduh, awe endok-tok. Kok sampai duha wis ngelimani. Ngeluh terus ya, Mas. Ini yang menyebabkan kita diazab sama Allah. Ayatnya jelas, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, sukanya mengeluh, nggak bersyukur, maka pasti azab kami sangat pedih. Nah, kalau yang ketiga ini bagaimana jamaah solusinya? Solusinya kita latihan untuk banyak bersyukur. Gimana caranya? Guru saya ngajarin, Bapak Ibu, kalau bisa jenengan buat jurnal syukur. Kapan buatnya? Sehabis subuh, di pagi hari, atau di malam hari. Ya, kalau saya nih contoh ya, jurnal syukur saya misal, melatih buat diri kita itu melihat nikmat-nikmat Allah yang banyak terus mensyukurinya. Contoh, habis subuh saya nulis di buku atau di HP. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya Allah atas limpahan nikmat dan karuniamu kemarin ya Allah. Berarti tanggal berapa? Kemarin 28 Februari. 28 Februari 2025. Alhamdulillah. Yang pertama, satu, hamba masih diberikan nikmat iman dan Islam di hati. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang kedua, hamba masih diberikan anak dan istri yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang ketiga, hamba masih diberikan makan dan minum yang enak. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang keempat, hamba masih diberikan rumah untuk berteduh dan istirahat. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang kelima, hamba masih diberikan kendaraan motor untuk bergerak. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang keenam, hamba masih diberikan harta untuk menafkahi keluarga, untuk berinfak. Alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Yang ketujuh, alhamdulillah, hamba masih diberikan kesehatan jasmani rohani. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah. Ditulis, Pak, Bu. Sampai 10 poin minimal. Dan kita benar-benar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah, hamba bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banget ya Allah, hamba bersyukur. Terus seperti itu diulang-ulang, ya. Sampai apa? Sampai dirasakan energinya, feelingnya itu ya Allah. Bahwa apa? Bahwa segala yang hadir dalam hidup kita itu benar-benar limpahan nikmat karunia dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin ada teman saya bilang, Ustaz, aku sebenarnya pengen bisnis tapi nggak punya modal, Ustaz. Langsung saya tangkis, saya tepis jawabannya, Pak. Jenengan ngomong nggak punya modal. Itu dua tangan jenengan itu kalau dihargain berapa miliar? Dua kaki jenengan itu kalau dihargain berapa? Dua mata, mulut kita bisa berbicara, otak jenengan masih bekerja. Itu kalau dinominalkan berapa, jemaah? Satu tubuh ini miliaran, jemaah. Bahkan ada yang bilang apa bisnis modal dengkul. Banyak orang yang nggak perlu modal uang, modal dengkul aja sukses. Ya. Itulah posisi yang ketiga yang dikhawatirkan kita dilanda masalah yang bertubi-tubi. Dikarenakan apa? Karena kita pelit untuk mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah. Ya, kita sukanya mengeluh dan mengeluh. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya adalah posisi yang pertama tadi. Kalau kita mengakui banyak dosa, yuk di bulan Ramadan kali ini Allah membuka pintu ampunannya lebar-lebar, kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau kita di posisi yang kedua, ya posisi yang kedua tadi, kita diuji dengan masalah-masalah, tetapi kita sudah ibadah istiqomah, maka kita lebih perkuat, sabar dan memperbanyak sholat. Kalau di posisi kita yang ketiga tadi, ya, kita mendapatkan masalah karena kita kufur nikmat, suka banyak mengeluh, maka kita latih diri kita untuk memperbanyak mengucapkan syukur berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan.